الفاتحة والقبول تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخوانه الأنبياء والرسل والأولياء كرام من عمل وسلم وإن تعلم تذكر تذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله الدعاء إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال التعريف بالأخلاق dalam kitab Is'af Talib Ridha Akhlaq Bayani Makarimil Akhlaq di Ad-Darsul Awal, di pelajaran pertama di sini Al-Habib Umar mengatakan at-ta'rifu bil akhlaq, pengertian tentang akhlak. Kita banyak berbicara tentang akhlak. Harus lebih didahulukan akhlak ketimbang ilmu. Akhlak lebih banyak daripada ilmu. Apa sih yang disebut dengan akhlak? Di sini dalam pembukaan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Alladzi khalaqa wa fatar, yang menciptakan. Khalaq dan fatar sama artinya. Khalaq dan fatar, yang dua lafal maknanya sama. Ada satu lafal maknanya berbeda. Itu di antara kekayaan bahasa Arab yang ada. Seperti zahab. Zahabun bisa jadi emas, zahab. Zahaba ila, pergi, atau zahaba min, dari. Kemudian kalau zahab saja bisa jadi hilang. Jadi artinya banyak dengan kata-kata zahaba, lafal. Dan ini diantara kata dalam bahasa Arab yang dua berlawanan makna, berlawanan kata maksudnya, tetapi dengan makna yang sama. Wa dabbara wa qaddar, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Sama, qaddar juga mengatur juga. Jadi betapa dilihat dari awal pendahuluan ini Al-Habib Umar dengan kosakata yang sangat tinggi, yang sangat dalam, memperlihatkan keagungan bahasa-bahasa yang beliau miliki di sini. Rabbunal A'la, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang Allah menciptakan, kemudian Allah yang maha mengatur. Walladzi qaddara fahada, dan yang maha mengatur, maka Allah maha memberikan petunjuk. Jadi Allah maha mencipta, mengatur, kemudian maha memberi petunjuk. Dan ini tartib. Bagaimana mungkin kalau misalnya kita lihat orang mau mendapatkan petunjuk tapi dia nggak mencari petunjuk? Karena di sini saja khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Jadi artinya didahulukan dengan Allah maha mencipta, maha mengatur, kemudian baru maha memberikan petunjuk. Artinya kalau kita mau mendapatkan petunjuk Allah, itu semuanya pun ada tartib-tartibnya. Artinya kita lihat sebelum kita mau mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikut akan aturannya Allah. Artinya takwa. Kan ikut dalam aturan Allah, takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu ikut aturan Allah.
Karena kita semuanya tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tercipta dari Allah, kita fahami itu dengan benarnya. Kita diatur, kemudian kita harus ikut aturan Allah. Baru kemudian kita mendapatkan petunjuk. Ada orang mau langsung dapat instan. Mau dapat petunjuk, tapi dia nggak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebanyakan manusia. Mau kaya instan, mau pintar instan. Tidak ada dia isti'ab, tidak ada dia memaksimalkan diri untuk memperoleh itu semuanya, untuk menembus sebuah cita-cita yang ada. Cita-cita tidak bisa digapai dengan huwaina, dengan santai-santai, dengan banyaknya bikathratin naum, dengan banyaknya tidur, atau bikathratil kalam, atau dengan banyaknya ngobrol. Tidak. Walakin namun al-ishtighal wal ijtihad wal jihad, sibuk, kemudian menyibukkan diri dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh membaca, bersungguh-sungguh menghafal, bersungguh-sungguh mengikuti gerakan guru, bersungguh-sungguh patuh kepada guru, bersungguh-sungguh zikir dan sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapan orang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hasil, maka dari situ banyak sekali dalam Maghalatul Arab dikatakan man jadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Sama orang kaya begitu juga. Orang mau hasil harus jatuh bangun dulu. Kita lihat bahkan di masa-masa kecilnya kita naik sepeda, terkadang sebelum kita jatuh, sebelum kita korengan, bahkan terkadang kita jatuh dulu naik sepeda, baru bisa. Ada orang terkadang naik motor begitu pula, dia tancap gas, langsung, Masya Allah. Masya Allah, dia naik motor langsung tancap gas, langsung kebingungan sendiri. Jadi memang ada proses memang untuk orang mau menjadi alim. Ada proses orang mau menjadi kaya. Prosesnya harus diikuti jamaah sekalian. Tidak ada orang jadi alim, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang terlahir dalam keadaan alim. Innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bitahallum, dan orang bisa menjadi bijak dengan latihan menjadi bijak. Latihan dulu menjadi bijak. Dengan anak, dengan keluarga, dengan yang ada di sekitar, dengan semesta sekitar yang ada, semesta alam, bahkan bijak. Sampai bahkan dikatakan tidak jadi seseorang menjadi waliullah sebelum orang yang benci kepada beliau diridhokan untuk masuk ke dalam surga. Orang-orang yang benci kepadanya tuh malah didoain untuk masuk surga. Ya, berapa banyak orang yang bahkan dendam sama orang. Dendamnya dendam kesumat lagi. Bagaimana menjadi waliullah, bagaimana menjadi sofatullah, bagaimana menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya pendendam gitu. Nah, kita di sini diajarkan oleh Al-Habib Umar akhlak, ikutin akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashhadu annahu Allahul bari'ul fatir. Kita bersaksi bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mencipta Al-Fatir. Maka ada surah Al-Fatir. Wa alimul batini wad zahir, dialah Allah yang maha mengetahui sesuatu yang tidak terlihat dengan pandangan mata dan sesuatu yang bisa terlihat, batin dan zahir. Allah maha mengetahui itu. Kenapa didahulukan di sini dengan konsep bahasanya Al-Habib Umar batin dulu wa zahir? Karena banyak orang zahir bisa tapi batin tidak bisa. Sesuatu yang dilihat bisa, bisa digapai, bisa dilihat, bisa didengar. Tapi kalau misalnya yang batin tidak, tapi ini langsung dikatakan Allah maha mengetahui yang batin. Kalau yang batinnya saja bisa, bagaimana yang zahir? Lebih gampang lagi gitu. Jadi kata per kata yang diungkapkan Al-Habib Umar penuh dengan makna, dan maknanya amik, sangat dalam di sini. Dan penggunaannya penuh dengan balaghah yang sangat tinggi, retorika yang sangat indah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwa junjungan kami, sayyidana, junjungan, dan tidak perlu untuk diperdebatkan lagi apakah sayyidina dalam tahiyat, dalam salat boleh atau tidak. Ungkapan yang sangat langka yang sudah dijawab,
Dan itu merupakan sebuah, kalau kita sebagai umat baginda Rasulullah, sebuah kemestian kita mengungkapkan Sayyidana. Apa sih artinya Sayyidana? Junjungan. Betul, ketika mereka para sahabat bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana caranya kami bersolat kepada engkau ya Rasulullah? Cara bersolat bagaimana, kata-katanya? Apa jawab Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kan beliau yang berkata, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan imtithal amr disertai dengan adab di situ indah. Kita menjalankan perintah berarti kita bersolat kepada Nabi Muhammad dan beradab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kajian dari Khairul Hidayat. Khairul Hidayat saya. Enggak perlu saya mengatakan titel-titel saya blok-blok-blok, enggak. Kenapa? Yang berbicara saya. Tapi kalau misalnya ada jamaah atau orang lain membahas titel saya atau mengungkapkan titel saya di sana dan di sini, bolehkah? Tidak menjadi masalah. Saya juga tidak menjadi play dengan gara-gara orang, tidak juga menjadi, insya Allah tidak menjadi hina pula ketika ada yang menjelek-jelekan. Bismillah. Itu etika jamaah sekalian. Jadi ini etika Nabi Muhammad. Coba kita lihat reporter. Saya Khairul Hidayat, reporter Nabawi TV, memberitahukan dari Tarim Hadramaut, Masya Allah. Memberitahukan dari Tarim Hadramaut, Masya Allah. Kan nggak perlu disebut titel kan? Saya adalah reporter Nabawi TV, Khairul Hidayat. Udah, walaupun gelar ini dan itu nggak perlu. Artinya Nabi Muhammad itu sudah memberikan ajaran kepada kita tentang ungkapan public relation. Kalau kita belajar public relation, kita cuma sekedar tahu tentang public relation, tetapi kita tidak tahu dasar dan sumbernya. Dari mana? Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam istilah Arab banyak istiqtab, mengambil masa, dan itu ada ilmu bagaimana caranya untuk mengambil masa agar masa dengan banyak bisa kita ambil, bisa kita rekrut, dan itu ada namanya ilmu istiqtab. Dan itu perlu dengan, makanya banyak orang, bahkan dengan orang awam pun, ya Sayyidi, kaif halak, wahai junjunganku, bagaimana keadaan kau? Padahal yang kita bicarakan itu bisa jadi itu adalah murid-murid kita atau orang-orang biasa, orang-orang awam, tapi kita bilang ya Sayyidi, ya Sayyidi. Itu ada unggahan tersendiri. Allahu Akbar. Kita lihat lagi naik mobil, ada tukang parkir pakai peci. Ji, sehat Pak Ji. Dia girang banget, ya Allah saya didoain. Itu ungkapan jemaah. Andai kan dia belum berangkat haji, kan itu ungkapan doa. Pak Ji, ya Allah Pak Ji, sehat Pak Ji. Padahal kita tahu juga dia belum haji dan umrah, belum. Andai kan umrah juga memang belum namanya haji. Tapi ini ungkapan doa, bukan pembohongan publik namanya, bukan. Ini penghormatan. Bapak sehat, Masya Allah Pak, Insya Allah, Cing, jangan sama Encing manggil biasa aja. Ada etika-etika tersendiri. Memang ada sebagian juga yang dengan Encingnya karena memang sudah kebiasaan manggil nama, nggak bisa untuk manggil Encing. Nah, itu mudah-mudahan dimaafin lah ya. Udah kebiasaan itu. Gitu. Ya Allah. Bahasa Arab yang am ya kan, wahai paman. Itu kan ada kata-kata, nggak disebut dengan nama. Itu kan ungkapan. Jadi pembahasan tentang Sayyidina dalam tahiyat dalam sholat nggak perlu dipertengkarkan. Kenapa harus dipertengkarkan? Orang dalam etika bahasa itu sangat layak. Kalau kita berjumpa dengan orang biasa aja kita ungkapkan Bapak. Apakah mau anak kita menyebut nama kita? Allahu Akbar. Anak-anak kita menyebut nama kita. Nama kita siapa? Fulan bin Fulan. Siapa? Ahmed. Astagfirullahaladzim. Anak manggil kita dengan kata-kata Ahmad. Itu. Ada kan ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Romli, Masya Allah manggil Romli. Pak, gak perlu Romlinya, bahkan terkadang yang diungkapkan apa? Penghormatannya bahkan. Allahu Akbar. Ini etika. Ada satu kelembutan nggak kita kira-kira kita lihat nih jamaah sekalian? Kelembutan, Masya Allah, lembut. Karena kelembutan itu berasal dari Nabi Muhammad dan kita ikuti.
sumber-sumber yang langsung memang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami bersaksi bahwa junjungan kami dan nabi kami, karena itu adalah nabi kami, penghulu kita, penghulu. Kalau kita lihat penghulu dalam bahasa Betawi yang nikahin. Dan ini yang disebut dengan penghulu alam. Bukan cuma sekedar nikahin, bukan gara-gara cuma sekedar nikah. Bukan, dan ini dari awal kehidupan sampai kehidupan, sampai akhir kehidupan, bahkan sampai nanti di akhirat, sampai berketerusan nanti di dalam surga. Beliaulah penghulunya. Beliau penghulu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Junjungan Nabi dan Rasul, penghulu kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang kita dijadikan idola kita adalah Nabi besar Muhammad. Orang disebut dengan bertakwa karena semakin dia dekat dengan baginda Rasulullah. Itu lihat, semakin dia dekat dengan baginda Rasulullah, dari segala gerak-gerik akhlaknya dia ikutin. Gitu. Bukan artinya seorang murid dia cinta kepada guru, bukan cuma sekadar pakaiannya saja yang diikuti, akhlak. Bagaimana beliau hasil di sisi Allah, bagaimana munajat beliau, bagaimana kesungguhan beliau dalam beribadah. Kita ikutin dari secara zahir dan batin. Ketika kita mengikuti guru, kita gapai dengan mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, dan karena itu adalah berproses. Allahu Akbar. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasulnya Allah. Bu'itsa liyutammima makarimal akhlak. Mulai pembahasan. Beliau diutus untuk menyempurnakan keistimewaan akhlak. Menyempurnakan bukan berarti ketika beliau terlahir itu kemudian tidak ada akhlak, ada akhlak, cuma disempurnakan. Penyempurna adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Udah ada sebelumnya syariat Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi yang zamannya lebih dekat dan sangat dekat dengan Nabi besar Muhammad itu adalah Nabi Allah Isa 600-an tahun. Dari zaman Nabi Allah Isa ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semenjak Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit sampai Nabi dijadikan sebagai Nabi dan Rasul, itu namanya zamanul fatrah, zaman kekosongan wahyu. Orang yang ada di zaman fatrah ketika itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah karena zaman kekosongan wahyu. Zaman kekosongan wahyu. Andaikan ada satu tempat yang di situ belum ada dakwatul Islam, belum ada dakwatul Islam. Di hutan yang sangat lebat, di dalamnya itu enggak ada dakwatul Islam di situ. Memang bukan zamanul fatrah di zaman Nabi Allah Isa, tapi ini terungkap pula karena belum ada dakwatul Islam. Makanya perlunya kita dakwah Islam, perlunya dakwah Islam. Kalau orang yang non muslim saja berdakwah habis-habisan jamaah, yang non muslim, kita tahu bahwa agama mereka salah dengan keyakinan kita, salah dengan keyakinan kita. Ingat, salah, tapi mereka masya Allah mengucurkan uang dengan banyaknya. Mereka berani dari setiap gajian mereka mengeluarkan 20%. Terkadang gajian mereka 2 juta, terkadang gajian mereka ada yang bahkan 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, 5 juta, dan setinggi apapun berani untuk mengeluarkan 20% untuk kegiatannya mereka. Zakat, sementara kita zakat cuma buat yang mampu. Zakatul mal, atau kita lihat zakatul fitrah, itu 1 tahun sekali cuma 3,5 liter atau 4 liter. La ilaha illallah, tidak ada bandingannya kita. Bagaimana pengorbanan kita sebagai muslim yang kita tahu bahwa Islam menurut keyakinan kita benar. Inna dina indallahil Islam. Mana dong curahan kita, ilmu yang kita tebar, apakah sudah ikhlas? Perjuangan kita mengeluarkan harta, apakah sudah ikhlas? Wajahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kalian mereka untuk berjuanglah untuk betul-betul mengusir, menyeret, atau dalam satuan arti berjihad, membela Islam dari mereka orang-orang musyrik, dari orang-orang musyrik dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa kalian. Harta, jiwa. Kita mau nikmat di dalam kubur tapi santai-santai.
Santai, ibarat ada orang ngaji, dia pulang pergi, pulang dan pergi lagi, pulang dan pergi lagi. Ainal ihtimam? Mana perhatian? Mana perhatian? Cuma sekedar pulang dan pergi. Seperti banyak orang masuk ke masjid, dia pulang dan pergi tanpa dia melihat keadaan masjid, tanpa melihat keadaan imam, tanpa melihat keadaan Islam yang ada di sekitar masjid tersebut. Bagaimana kekuatan Islam yang ada di situ? Cuma sekedar modal sholat doang. Bahkan bisa jadi sholatnya kurang. Apakah layak untuk masuk ke dalam surganya Allah sementara sholatnya kurang? Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan muslim, berarti dia bukan kelompok muslim. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita enggak peduli nih. Ada orang enggak peduli karena ada urusan-urusan kaum muslimin, dia jauh dari kelompok tersebut, berarti jauh dari muslim. Karena di dunia ini dan di akhirat kalau enggak muslim kafir. Kalau enggak bertakwa, orang-orang yang merdud, orang-orang tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Mujrim, orang-orang berbuat maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di dalam akhirat kalau enggak surga atau neraka. Enggak sebagaimana dikatakan Mu'tazilah, tengah-tengah, al-manzilah bainal manzilatain. Kalau orang muslim yang berbuat maksiat, nanti di dalam akhirat katanya di surga enggak, di neraka enggak, di tengah-tengah. Dan itu tertolak dalam rumusan kita, al-manzilah bainal manzilatain. Sementara dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sangat jelas, nanti kelak di akhirat kalau enggak surga atau neraka, kalau enggak neraka atau surga, enggak ada kata-kata tengah-tengah gitu. Enggak ada kata-kata al-manzilah bainal manzilatain. Wa kana habibah, dan itulah jadi al-habibah khabar kana. Isim kananya dhamir huwa, takdir mahdhuf muqaddar ala huwa. Wa kana al-habibah, dan dialah seorang al-habib, seorang kekasihnya Allah. Siapa? Kan tadi udah disebut Nabi Muhammad. Limaulana al-khallaq, di sisi Tuhan kita yang maha mencipta. Jadi Nabi Muhammad gelar langsung al-habibah, habibullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Allah Isa Ruhullah, kalau Nabi Allah Musa Kalimullah. Masing-masing ada gelar, dan gelar tersebut keindahan dan menurut pangkatnya mereka masing-masing. Nah, di antara gelar-gelar yang sangat tinggi yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad, Habibullah, kekasih. Kalau udah disebut dengan kekasih, tidak ada yang lain. Kekasih, Habibullah, kekasihnya Allah. Alhamdulillah, kita punya Nabi Muhammad langsung, bahwa kita adalah nisbah langsung kepada Nabi Muhammad. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu adalah Habibullah, dan kita adalah umat Habibullah. Umatnya Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma adim salawatika ala man 'azzamta khuluqah fi kitabik. Ya Allah, ya Tuhan kami, langgengkan salawat yang Engkau berikan kepada orang yang mengagungkan akhlak-akhlak Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab Engkau. Ya Allah, siapa saja mengagungkan Nabi Muhammad, Engkau agungkan. Kalau udah salawat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, satu salawat dibalas oleh Allah, itu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis baginda Rasulullah, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa orang yang bersalat kepadaku satu salawat, Allah balas buat dia 10 kali salawat. Andaikan Allah balas satu, ini jangankan 10, ini kan orang yang bersalat satu dibanding 10. Orang yang bersolawat 100 dibalas 1000. Orang yang dibalas 1000, orang yang sholat 1000 dibalas terus 10.000 dan sebagainya. Berkelipatan ganda yang hanya Allah yang maha mengetahui itu semuanya. Sampai akhir, satu Allah balas solawat. Lam yashga abadan abada. Dia tidak bakal hidup sia-sia, sengsara. Dia tidak bakal hidup sengsara selama-lamanya. Dunia dan akhirat dia tidak bakal sengsara. Kalau Allah membalas satu saja salat kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad, bagaimana kalau Allah balas 10? Bagaimana kalau Allah balas 1000? Bagaimana kalau Allah balas lebih dan sebagainya?
Makanya orang yang membaca salat setiap hari 1000 kali aman dari adabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin min adabillah, dia teramankan dari adab Allah. Ya. Ada seorang perempuan di jamaah sekalian, bukan laki. Itu minimal dalam seharinya saja 20.000 kali sholawat. Ya, 20.000 sholawat, 20.000 sholawat setiap harinya, belum khatam Quran, belum zikir, belum yang lainnya. Sultana namanya. Seorang sultana, seorang sayyidah sultana, atau yang disebut dengan Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah Hadramaut, yang masa hidupnya itu bahkan mau dipinang oleh Sayyidina Imam Abdurrahman As-Segaf, karena tahu nih Sayyidina Imam Abdurrahman As-Segaf akan martabat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Zubaidah Sultana. Itu Sultana Zubaidah itu mau dilamar, apa jawabannya? Wahai Tuhan, nanti saja, nanti kita di surga. Baru engkau lamar kami. Itu ungkapan-ungkapan para waliullah. Jangan belaga-belaga kita, kemudian tuh calon kita juga bilang, iya dah bang, nanti dalam surga ya. Itu kalam-kalam para aulia Allah. Ya, kalam-kalam para aulia Allah yang bisa kita simak, bisa kita amalkan. Ada juga yang memang jauh dari kita untuk amalkan, tetapi kita lihat manfaat. Kita lihat banyak manfaat-manfaat dari ungkapan-ungkapan mereka. Gitu. Masya Allah, Sultan Zabina. Pantas beliau disebut dengan Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyahnya Hadramaut. Masya Allah. Dan sampai sekarang alhamdulillah kuburnya tiryak mujarrab. Kuburannya sangat mujarrab. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di situ nama kampungnya Hautah Sultana, Hautah Sultana, daerah Sultana Zabaidah. Selesai kalau kita dari Tarim Hadramaut, itu dari Husaisah, enggak lama dari Husaisah tempat Sayyidina Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu. Di situ ada nama perkampungan yang sekarang namanya Hautah Sultana. Itu perempuan. Bagaimana lakinya? Masya Allah, bagaimana lakinya? Allah Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya mampu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Perbanyak aja dulu, perbanyak. Nanti bakal merasakan nikmat. Gitu. Kan banyak dalam ungkapan Arab, jarib fata'arif. Tapi dalam positif, jarib, coba baru engkau rasakan, baru engkau merasa, tahu. Dan ini untuk kebaikan-kebaikan. Ingat, jangan pernah memahami dari arti yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Coba makanan orang dah, astagfirullah. Makanan orang coba-coba. Ada dari makan makanan ini kita ngambil tanpa apa? Kita nikmat, ada bakso, ada tempe punya orang, kita coba, kita ngerasain enak kan nih. Jangan. Yang kayak itu nggak benar. Kita semakin banyak olahraga, rupa-rupanya badan kita enak. Semakin banyak minum jamu misalnya, badan kita enak. Semakin kita banyak zikir, hati kita tenang. Ketika zahir enak gara-gara itu semuanya, batin juga enak dengan zikiran. Kita terkadang zikiran kita sedikit, jadi kita nggak bisa merasakan sebuah kenikmatan zikir. Yang mengagungkan akhlaknya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidil Mursalin, junjungan para rasul. Kalau udah disebut dengan junjungan para rasul, berarti junjungan alam. Karena makhluk yang paling istimewa di sisi Allah para nabi dan rasul. Sementara Nabi Muhammad sayyidnya, junjungannya. Wa khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi, penutup syariat Nabi Muhammad, syariat yang terakhir. Nabi Allah Isa turun kelak sebelum datangnya hari kiamat dengan penjabaran hadis yang sangat banyak, itu mendampingi Imam Mahdi sebelumnya. Kemudian Imam Mahdi meninggal dunia, kemudian Nabi Allah Isa berdakwah. Itulah sunnatullah yang ada. Kemudian setelah itu meninggal dunia dan dikuburkan di sisi kuburan Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan di situ Sayyidina Isa kelak. Dan dengan menggunakan syiar Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, tidak membawa syariatnya. Gitu.
Jadilah Nabi Muhammad tetap sebagai penutup para nabi dan rasul. Muhammadin wa ala alihi al-athhar, yaitu Nabi Muhammad dan kepada keluarganya yang suci, wa sahabihil akhyar, dan kepada para sahabatnya yang baik, orang-orang baik. Tidak ada satu sahabat pun yang tidak baik. Makanya di antara keagungan Islam, Islam yang benar, Muslim yang benar adalah mengagungkan Rasulullah, para nabi dan rasul, mengagungkan keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Tidak di antara mereka mencela satu pun di antara mereka. Enggak mencela Sayyidatuna Aisyah, enggak mencela Sayyidina Abu Bakar, enggak mencela Sayyidina Ammar, enggak mencela Sayyidina Utsman. Tidak. Kalau mencela sesama muslim aja adalah dosa. Mencela sesama muslim dosa. Ada orang kafir dia tidak mengapa-ngapa, dicela sama dosa pula. Bagaimana dia mencela kaum muslimin? Bagaimana dia mencela keluarga dan sahabat Rasulullah? Sementara Islam datang dari mereka. Ya, sepeninggal baginda Rasulullah, Islam terus dikembangkan dari keluarga dan para sahabat Rasulullah sampai ke semenanjung dunia, sampai bahkan timurnya dunia, yaitu di Indonesia, sampai bahkan terus baratnya dunia, sampai manapun masuk Islam. Keagungannya lihat mana? Keagungan mereka keluarga Rasulullah dan para sahabat. Allahu Akbar. Andaikan tidak ada mereka, bagaimana perjuangan Islam? Dan mereka lah yang sangat mengetahui tentang Rasulullah, tentang hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah yang paling mengetahui tentang tafsiran Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka para keluarga dan sahabat yang tahu tafsiran Al-Qur'an lebih kuat. Dan hadis dan keagungan yang sangat luar biasa. Andaikan ada pendapat ulama, nih, misal ada pendapat ulama berseberangan dengan pendapat sahabat misalnya, tetap kita ambil pendapat sahabat. Ashabi kal nujum. Dalam sabda Rasulullah, sahabat-sahabatku mereka semuanya bagaikan bintang di langit. Ashabi fin nujumnya, itu ungkapan balaghah, bukan bahasan kita di sini. Cuma artinya kalau misalnya ada orang bertanya, ashabi kal nujum, sahabat-sahabatku bagaikan bintang, mana langitnya? Itu mahdzuf, itu terbuang, itu takdirnya fis sama. Ashabi fil nujum, sahabat-sahabatku itu semuanya seperti bintang di langit. Kenapa disebut dengan di langit? Karena nggak mungkin bintang ada di bumi. Kita lihat bintang kejora ada di mana? Ada di langit. Bintang Suraya ada di mana? Di langit. Bintang hatiku ada di mana? Di Madinah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pemahamannya pacar lagi. Bintang hatiku adalah baginda Rasulullah. Bintang hatiku adalah mereka para guru-guru, para alim ulama, kaum salihin, para aulia Allah. Itu yang harusnya kita jadikan bintang hatiku. Boleh jadi bintang kejora di atas langit, boleh jadi bintang Suraya ada di atas langit, tapi bintang hatiku ada di bumi. Nabi Muhammad terkuburkan di bumi, guru-guru kita terkuburkan di bumi, gitu. Wa man ala manhajihim sar, dan semoga salawat yang Allah ungkapkan, balasan salawat yang Allah ungkapkan terus mengalir kepada orang yang mengikuti perjalanan mereka. Ala manhajihim, dengan mengikuti perjalanan mereka, yaitu keluarga Nabi Muhammad dan sahabat sar yang dijalankan. Nah, kita nih masuk dalam kelompok ini insyaallah, amin. Kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, berarti kita mengikuti perjalanan mereka. Ala manhajihim sar. Cuma mengikuti perjalanan ini, ya Allah, ibarat tuh bukhur, ibarat tuh apa namanya, tempat bukhur apa namanya yang panas, briket yang panas, bara api yang panas, kita pegang, kita kebakar. Kita nggak pegang syariat tuh terjatuhkan. Itu nasib mereka para ulama-ulama, selalu nasib mereka para ulama bagaikan memegang bara api. Dilepas, udah nggak kuat nih dengan umat bandel banget. Misal umat bandel banget, udah dah, Anda nggak menjadi ulama, Anda jadi tukang ojek aja. Anda jadi tukang petani aja, Anda jadi tukang apa namanya, tukang marbot aja, nggak mau jadi ulama. Kan marbot dapat gajian, gitu. Anda jadi tukang got aja. Got tuh yang siap-siap bawa pancul setiap pagi, kan ada
siap, mana yang siapin got, lumayan, ngasih dia duitnya murah, tapi bayar tukang kan agak mahalan, makanya nyari itu untuk ngegali got atau bangunan-bangunan yang untuk didalemin lagi. Siap deh, gitu. Kalau ulama udah nggak kuat, kesian. Ya, itu ulama tuh lihat. Capek jadi ulama zaman sekalian. Dipegang, kebakar dia. Ya, benar-benar kebakar. Allah Akbar, kebakar. Orang kebakar gimana? Cuma kita nggak pernah tahu dan kita nggak pernah paham. Karena kita bukan ulama. Tapi kalau apa yang telah dikatakan ulama, seharusnya percaya. Nggak harus apa yang dipaham dan dilihat oleh ulama, kemudian harus kita lihat dulu. Emangnya kita ulama? Kalau kita ulama, kita pegang tubara juga. Baru dia rasa. Ibaratnya ente baru tahu dah tuh. Emang enak ngajar, gitu ibaratnya. Emang enak jadi ulama. Emang enak, Masya Allah. Itulah yang pada akhirnya Allah memberikan derajat para waliullah. Para wali, itu banyak para waliullah itu tahammul, memegang duka dari umat baginda Rasulullah yang harusnya itu ada adab, akhirnya gara-gara berkahnya mereka para wali nggak ada adab. Plak. Tuh lihat betapa pentingnya murid kepada sang guru, yang aturan tuh murid jatuh, hancur, berantakan, duka nestapa lagi. Ini udah duka, ibarat kalau udah jatuh ketimban ember pula, ketimbang bukan hanya ember, gentong pula, gentongnya gede lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu orang yang hidup tanpa punya guru. Tapi kalau dengan adanya guru, dengan keberkahannya, andaikan mau diberikan bala dan musibah, enggak kena. Kenapa? Mutahammil tuh mereka para ulama. Capek. Kita sih enak amin. Tapi yang Allahumma hdina fiman hadait, kan kita cuma bilang amin. Wa afina fiman afid. Yang baca Allahumma hdina kan imam. Kita cuma aminnya doang, amin. Tapi aminnya juga jangan amin, salah, amin. Kita juga sebagai makmum, sebagai murid harus ngikutin bentuk-bentuk aminnya itu apa. Amin. Amin Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Di antara umat kayak gitu, Masya Allah. Anak-anak kecil, dalam bahasa kita anak-anak halus, lagi ngapalin Quran, amin ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa belajar ke hatul maut. Jadi alim, ulama, semuanya ya Allah. Semua kita, andaikan nih anak-anak pemirsa sekalian nggak belajar ke hatul maut, pecinta tarim insya Allah. Pecinta tarim. Ada apa di tarim? Ada Habib Umar. Ada apa di tarim? Ada doanya Sayyidina Abu Bakar. Ada apa di tarim? Tempat dan pusatnya mereka para aulia Allah. Ya Allah. Wa khaliqna ya Allah, akhlakkan kami ya Allah. Bi akhlaqi, dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ini ungkapan doa. Wa adibna bi adabihi, dan berikan adab kepada kami ya Allah dengan adabnya Nabi Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan lantaran kasih sayang Kau ya Allah, wahai Zat yang maha sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Amma ba'd, mulai inti. Fa inna min a'la ma yajri fihi al-hadithu baina ahli hadil millah. Maka sesungguhnya setinggi-tinggi sesuatu yang berkembang pembicaraan di kalangan umat ini, wa min a'zami ma yudaru hauluhu, dan di antara seagung-agung yang berputar keadaan haulahu, di sekitar umat itu al-fikru, bagaimana berfikir, wan nadhar, memandang, wal istibsar, pandangan batin, al-maqsudu minal khalqi, yang ditujukan dari makhluk, wa risalah, dan kerisalahan. Itu apa? Maudhu' al-akhlaq. Itu adalah temanya akhlak. Jadi nih peredaran kita, pembahasan kita, itu semuanya adalah akhlak. Yang berkembang di antara kita akhlak. Kalau akhlaknya sudah tidak baik, maka semuanya bakal tidak baik. Karena modalnya adalah akhlak. Kita sudah membahas apa yang telah dikatakan oleh Imam Chaugi. Imam Chaugi berkata, innamal umamul akhlaqu ma bagiyat bainahum wa dhahabat akhlaquhum dhahabu. Itu sudah diungkapkan
oleh Al-Habib Umar, menukil dari ungkapan pujangga Arab, Syauqi namanya. Bahkan ulama-ulama kita banyak mengambil ungkapan-ungkapan, karena dalam ungkapan Al-Imam Syauqi tersebut banyak estetika di situ, keindahan yang sangat, ya, keindahan. Bahkan kalau kita lihat dan kita baca buku-bukunya Buya Hamka, itu banyak tuh. Atau kita lihat Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'arinya, itu banyak sekali, banyak menukilkan kata-kata Al-Imam Syauqi gitu. Karena indah jamaah sekalian, karena tabiat kita manusia cinta yang indah-indah gitu, cinta yang indah-indah, cinta yang lembut-lembut, nggak mau kita dikasarin. Siapa yang mau dikasarin? Cinta yang indah-indah, yang kelihatan panoramanya asik kita lihat gitu. Dan hakikat keindahan itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah indah, masya Allah. Jadi proses pembahasan kita semuanya akhlak. Apakah ketika kita mulai bangun tidur kita udah merasa bahwa kita sudah berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad dengan bangun tidur? Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun inna fi khalqis samawati wal ardh. Ayat tersebut ketika kita baru bangun tidur baca istighfar, kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Santai sebentar. Kenapa? Jatuh nanti kalau buru-buru dari tempat tidur langsung ke toilet, ke kamar mandi, jatuh. Apalagi orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas, jangan belaga-belaga lompat, sholat subuh langsung lompat. Benar, lompatnya nanti khawatir nggak bisa lompat lagi. Kenapa? Udah sakit udah. Jadi perlahan bangun, masuk ke kamar mandi, sedikit demi sedikit air terkena di kaki sampai ke atas, itu untuk tidak merusak komponen tubuh yang ada. Mandi dari awal ketika itu, karena sudah kena dari mulai bawah. Dan itu kan ada dalam sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwudu kemudian baru mandi, berwudu lagi, masya Allah indah sekali, wangi, nggak bau. Ketika kita berjumpa dengan Allah nggak bau apek, nggak bau apa namanya ilar, la ilaha illallah. Mau berjumpa dengan Allah ilaran, Allahu Akbar, malaikat nggak mau deketin. Gara-gara begitu doang akhirnya salatnya nggak diterima atau jauh dari nilai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bau. Makanya dianjurkan kenapa? Pakai siwak, kemudian wangi dan sebagainya. Kita menyendiri dengan Allah dengan wanginya, wangi. Jangankan kita menyendiri dengan Allah, kita kaum laki-laki bersama dengan siapapun kita tetap dalam keadaan rapi, bersih. Jangan jadi umat baginda Rasulullah terlihat jelek, terlihat ikutin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat tuh, dalam perkembangan dalam diri kita, sudah berapa banyak kita jalankan sunnah Rasulullah? Apa udah banyak atau belum? Andaikan sudah banyak, udah sempurna atau belum? Terus ini jadi pembicaraan kita jamaah sekalian, karena beliau yang memberikan syafaat, bukan yang lain. Kalaulah para nabi dan rasul diberikan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad, apalah kita? Dan kita apalagi yang lebih berhak seharusnya. Tapi kalau misalnya ada umat Nabi besar Muhammad, dalam sabda Rasulullah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah, celaka buat orang yang tidak melihatku nanti kelak di hari kiamat. Padahal cahaya Nabi Muhammad itu lebih terang daripada matahari, tapi dia nggak ngelihat. Kenapa? Kebanyakan dosa. Ibarat matahari lagi sedang penternya, dia nggak keluar, dia tetap aja di dalam rumah. Kenapa? Sakit. Matahari penter, Anda nggak ngelihat, ya yang tinggal keluar. Sama begitu juga tuh nanti umat-umat yang berbuat maksiat, yang tidak pernah mengikuti sunnah baginda Rasulullah, cahayanya baginda Rasulullah kuat dengan luar biasa hebat, lebih tinggi daripada kekuatan matahari. Banyak orang nggak ngelihat cahaya Nabi Muhammad. Aneh, kenapa? Tertutup dia dengan tabir maksiat, na'udzubillah min dzalik. Karena yang diidolakan bukan Nabi Muhammad. Ya, yang diidolakan bukan Nabi Muhammad, tapi orang lain yang diidolakan. Yang pastinya orang lain nggak bisa memberikan syafaat. Awwalu syafi'in wa musyafa' itu adalah Nabi Muhammad. Untuk allati yajibu an yattasifa biha,
yang wajib untuk mensifatkan diri dengan sifat-sifat tersebut. Wajib. Siapa? Alladzi amana billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, sifat kita ikutin sifat Nabi Muhammad. Makanya orang Betawi kalau pakai celak mata disebut sifat. Ya, sifat mata. Padahal celak mata, sifat adalah sifat yang ada di dalam pergerakan akhlak, itu namanya sifat. Tapi banyak orang Betawi mengatakan pakai sifat gak? Artinya mau mengikuti ketika dilihat di kaca. Makanya kalau kita mau mengikuti baginda Rasulullah, lihat di Al-Quran, lihat di hadis, lihat dari ucapan mereka para ulama-ulama saleh. Tanpa kita melihat dari ucapan mereka para ulama-ulama saleh, pertanyaannya apakah kita sezaman dengan Nabi Muhammad? Ada satu perkumpulan, tidak perlu kita pendapat ulama, kita langsung kepada Al-Quran dan hadis, gak pakai ulama-ulamaan. Cuma permasalahannya, Bung, kita paham nggak kepada Nabi Muhammad? Sementara yang lebih paham ke Nabi Muhammad itu keluarga dan sahabat. Yang lebih paham antara keluarga dan sahabat adalah para tabi'in. Yang kenal dengan tabi'in adalah tabi'in. Dan itu ada anak tangganya. Nggak bisa kita langsung ke atas. Siapa? Dan tidak mungkin terjadi. Itulah tadi di awal pengajian kita, berapa banyak orang mau hasil dengan instan, yang tidak bakal mungkin. Orang dengan capek-capek mau ke atas, bahkan ke gunung yang paling tinggi, yang gunung Himalaya itu namanya, atau Everest, atau gunung gede, namanya kan gunung gede, berarti nggak kecil tuh, berarti di Indonesia juga bisa jadi tuh gunung paling gede, namanya gunung gede. Masya Allah. Ada yang selamat lagi, gunung selamat, Masya Allah, luar biasa, gunung selamat, berarti nggak meletus-meletus dong, gitu. Masya Allah. Iya, ada gunung gitu, dibuat jalanan, Masya Allah, Allahu Akbar gitu. Kita lihat mana tuh gunung, jalanan. Jadi wajib kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Kan kita beriman sama Allah, kita beriman kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bertutur kata, bagaimana Rasulullah mensikapi satu permasalahan, dua permasalahan, 3, 4, 5, dan 6. Waktunya kita untuk mengikuti teladan Rasulullah. Siapa yang sih yang kita ikutin teladan kecuali baginda Rasulullah? Al-Habib Umar, mereka para awliya, mereka para ulama, kaum solihin, timur, barat, utara, selatan, semuanya mereka dakwah untuk bagaimana umat mengikuti, meneladani Rasulullah. Itu tujuan utama dari mereka para awliya, para ulama soleh, para da'i, bagaimana umat kembali dan mengikuti teladan baginda Rasulullah dari secara ibadah, dari secara muamalah, dari secara munakah, dari secara ini dan ini, umat semuanya gitu untuk diikutin. Karena baginda Rasulullah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kalau udah disebut sempurna berarti tidak ada yang kurang. Walladzi aslama wajhahu lillah, orang yang masuk Islam ikhlas karena Allah. Siapapun orang yang mengaku bahwa dirinya seorang muslim, ikutin Nabi Muhammad. Aneh kalau setiap muslim yang dia bicarakan adalah tokoh ini dan itu, tokoh ini dan itu. Ya Allah, kenapa enggak Nabi Muhammad disebut? Ya, tokoh wayang kan namanya, ketika dia dipegang sama dalang tuh wayang kan bisa jadi jalan. Kalau misalnya tuh nggak dipegang sama dalang tuh wayang tetap dia ada di bawah. Oh, yang kita banggakan Semar, Mesem, yang kita banggakan Petruk. Kita gambar yang kita Gareng. Kemudian apa lagi? Itu dia, gitu. Yang kita banggakan pejabat, yang kita banggakan orang kaya. Selepas jadi pejabat dia nggak jadi pejabat lagi. Kalau satu waktu Allah ambil harta kekayaan dari orang kaya tersebut, jadi miskin dia. Bahkan bisa jadi berebutan, ngambil singkong di sampah, berebutan dengan anjing. Jing, jangan makan dong, Anda juga kan mau makan tuh, lihat. Bisakah seperti itu? Bisa. Allah yang mughalibal qulub, Allah yang muhwilal haul wal ahwal. Dialah Allah yang maha merubah keadaan. Tapi Nabi Muhammad kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, abadi. Kita ikuti Nabi Muhammad semuanya, gitu. Kan kita sudah membahas betapa mereka para sahabat sampai jenggotnya saja ngikutin Nabi Muhammad. Sampai jenggotnya, bagaimana tuh jenggotnya Nabi Muhammad? Diikutin persis,
cambangnya seperti cambangnya Nabi Muhammad. Kemudian anak jenggotnya di sini persis seperti anak jenggotnya Nabi Muhammad. Kumisnya Masya Allah. Kemudian ini juga apa namanya? Alis mata dari satu ke dua beriringan, nyambung. Gimana ceritanya biar nyambung? Masya Allah. Senyumannya, ada bibirnya agak sedikit tipis, disesuaikan dengan Nabi Muhammad. Agak sedikit gede, disesuaikan lagi. Gimana ceritanya? Tuh lihat, saking cintanya mereka kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana dengan anak dan istrinya, bagaimana dengan masyarakat yang ada, bagaimana dengan alam. Semuanya persis. Bahkan mereka orang-orang kafir, kalau mereka melihat sahabat Rasulullah dari jarak jauh, mereka bilang, semuanya kok Muhammad. Persis dari gerak jalannya, persis dari gamis jubahnya mengikuti, sampai imamahnya persis mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang disebut dengan hakikat cinta. Hakikatul mahabbah, hakikat cinta ini semuanya. Ya, hakikat cinta. Cinta itu bisa terantai di kehadapan kita. Itu kalau misalnya kita bisa mengikuti peredaran cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta juga kan bisa bertasbih. Ya kan? Dengan lantaran kita cinta kepada Nabi Muhammad, seluruh pergerakan kita bertasbih. Plok, memuji keagungan Allah. Ketika kita dengan Nabi Muhammad, itulah yang disebut dengan hakikat ketika cinta bertasbih. Ya, hakikat ketika cinta bertasbih. Allah, cinta kita di atas sajadah. Cinta di atas sajadah. Itu hakikat. Allah Akbar. Sampai bahkan ada orang-orang bilang kita bisa jadi bercinta dengan manusia, tapi kalau udah di atas sajadah hanya kepada Allah ketika cinta bertasbih. Allah Akbar. Jangan kita lihat yang buruk-buruknya. Setiap keadaan itu kita lihat awal sebuah adalah rasa mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil orang kalau sudah diawali dengan rasa cinta, hasil semuanya. Ada rasa cinta, cinta, cinta. Ini tujuan kita dalam kajian kitab ini. Is'af talibi ridhal khallaq bi bayani makarimil akhlaq. Min kulli man syahida syahadatal haq. Dari segala orang yang bersaksi dengan persaksian kebenaran. Saksi kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi. Kalau misalnya ada orang bilang, emang engkau enggak, kalau namanya bersaksi kan engkau bisa ngelihat. Hakikat kita berada selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Ketika kita sholat saja, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka, assalamu alayka, salam sejahtera kepada engkau ya Rasulullah. Apakah kita tidak bersaksi kepada engkau? Engkau itu berada di hadapan kita. Terkadang ungkapan persaksian ini dipelintir orang yang tidak paham tentang syariat, tapi tahu-tahu belajar tentang ma'rifat. Apakah kita sudah bersaksi dengan Nabi Muhammad? Kita belum melihat Nabi Muhammad. Kalau begitu jadinya harus kita melihat Nabi Muhammad. Kita sudah berada di dalam hadapan Nabi Muhammad. Persaksian itu artinya dimanapun kita berada di sisinya, kita lihat atau kita tidak lihat, tetap orang yang ada, yang kita pahami ada. Kita meyakini bahwa Allah tahu dan Allah ada di hadapan kita. Apakah ketika kita tidak melihat Allah kemudian kita tidak bersaksi? Kan sebelum kita bersaksi kepada Nabi Muhammad, kita bersaksi kepada siapa? Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kalau kita belum melihat Allah, berarti kita belum bersaksi dong kepada Allah. Ini jawaban saya kepada orang yang gemar sekali bicara ma'rifat tapi syariatnya kempot. Jangan dong. Belajar dulu syariat yang benar. Nggak bisa tahu naik langsung mentori hakikat ma'rifat. Nggak sholat bilang ma'rifat. Allahu Akbar nggak sholat. Akhirnya pakai celana pendek bilang ma'rifat. Auratnya terbuka kemana-mana. Tapi dia bilang bicara ma'rifat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sementara baginda Nabi besar Muhammad tidak seperti itu. Makanya sempurna kita ngikutin Nabi Muhammad, tidak yang lain. Nabi Muhammad, tapi dengan perantaran mereka para aulia Allah, mereka para ulama-ulama, kita perantaran guru-guru kita.
jelas dan wajib mutlak. Allahu Akbar. Akhlakul Islam. Itulah akhlak Islam. Kalau kita lihat akhlak Islam, ya akhlaknya Nabi Muhammad. Tapi berapa banyak terhancurkan akhlak tersebut lantaran umat yang tidak menjalankan akhlak. Kan lantaran kita juga. Makanya seringkali Muhammad Abduh beliau mengatakan, Al-Islam, seorang pemikir muslim di zamannya, murid dari Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh yang sangat penggerak di Mesir. Kita lihat sisi positif beliau yang sangat luar biasa. Beliau sering kali berkata, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab dengan kaum muslimin itu sendiri. Kita lihat ungkapan beliau. Benar kalau misalnya kita lihat berapa banyak tuh Islam, ajaran Islam kita terhijab. Akhirnya pemahaman orang-orang kafir melihat lantaran orang-orang muslim yang tidak menjalankan Islamnya, enggak sholat, enggak zakat, enggak haji, enggak ngaji, enggak puasa, berbuat maksiat, judi, mabok, narkoba, dan luar biasa, naudzubillah min dzalik. Akhirnya pemahaman orang-orang kafir itulah Islam. Tidak, itulah yang meruntuhkan. Padahal Islam itu sendiri, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlakul Islam, akhlaknya Nabi Muhammad. Makanya kita malu jadi kaum muslimin kalau tidak berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ikutin akhlak Nabi Muhammad semaksimal mungkin. Jangan kita menyerah, kayaknya saya nggak sabar dah. Siapa yang bilang sabar itu tidak ada batasannya? Ada orang bilang jangan sampai batasan sabarnya hilang nih. Astagfirullah, lagi ngapain teh? Ini golok nih. Iya, golok ente lagi ngapa? Ini nih pisau, iya ngapa? Bendok, iya mau bendok, mau pisau, mau apa namanya celurit, mau ngapa? Karena kesabaran tidak ada habisnya. Kan tadi kita bilang tidak jadi wali di sisi Allah kecuali orang yang benci kepada dia. Nih ungkapan dari akhir, dan disebutkan di akhir pengajian kita, tidak ada jadi wali Allah kecuali orang yang benci kepada dia, dia malah mengharap kepada Allah agar orang yang membenci dia masuk ke dalam surga. Ya Allah, yang benci sama saya doain masuk surga. Bagaimana yang cinta sama saya dong? Itu Imam Muhammad bin Abdul Al-Haddad, azim, besar, tinggi, guru dan mertuanya Habib Umar. Diludahin, lagi dakwah diludahin. Alhamdulillah, diludahin. Alhamdulillah, jazakumullah khair, alhamdulillah. Tuh lihat, ludahnya bahkan dilap, berkah, la ilaha illallah, berkah. Yang ada kita dengan bahasa kasar, ente mau hidup panjang atau mau hidup pendek? Itu kan udah paham. Maksudnya, ente mau hidup panjang, mau hidup pendek. Kalau ente mau hidup panjang, minta maaf sama mana? Waduh. Tapi kalau ente mau hidup pendek, sini, Masya Allah, astagfirullah, seakan dia malaikat Israel. Hatta dia pakai apa kalau orang belum meninggal waktunya, nggak bakal bisa meninggal. Itulah kesombongan kita. Penyakit tuh namanya tuh, penyakit. Sementara wali nggak punya penyakit batin, nggak punya penyakit. Di ludah tuh muslim, kan ludah kan suci. Ketika kita belajar fikih, ludah suci, bukan najis. Ya, suci. Makanya kalau misalnya kita lagi makan bakso, makan pangsit, makan nasi kebuli, ada ngeludah situ, makan aja. Kan nggak najis. Cuma geli aja, geli gitu. Kan najis sama geli beda. Geli dengan arti geli dengan arti kita kegelian dikelitikin namanya. Masya Allah, tuh lihat. Akhirnya beliau masuk masjid. Ketika masuk masjid, beliau dalam hati, saya ampunin ya Allah, saya ampunin dia ya Allah. Tadi itu dia yang muda yang ngeludahin saya ampunin ya Allah. Nggak lama orang yang ngeludahin taubat. Tuh lihat keagungan waliullah, dari hati ke hati, ungkapan hati ke hati. Dari masa ke masa wali selalu ungkapannya adalah dari hati ke hati. Akhirnya, ya Allah Tuhan, saya minta maaf tadi ngeludahin engkau. Ana minta maaf sama ente, kata Habib Muhammad.
Maksudnya, kenapa enggak langsung ketika ente ngeludahin ana langsung maafin ente? Ana baru masuk masjid, ana maafin ente. Allahu Akbar, tambah ngaji lagi. Tuh lihat. Kenapa enggak ketika ente ngeludahin ana udah langsung ana maafin? Tapi ana maafin ente setelah ana masuk masjid baru ana maafin ente. Tuh lihat, tuh lihat. Sofiyullah, Habibullah, kekasihnya Allah. Mana kita? Ngaji yang ngaji, tapi ucapan kita rusak. Hawanya mau berantem mulu sama orang. Berantem mana tuh orang, mana? Astagfirullah, ngaji. Orang kalau ngaji nggak begitu. Nggak ngaji, nggak begitu. Sifat buruk dirubah. Ya, sifat buruk dirubah. Kalau tidak ada perubahan berarti nggak ngaji namanya. Sementara ngaji kan ulasan, diulas. Namanya pengulasan, semakin lama semakin pintar. Semakin lama semakin bagus. Itulah yang namanya disebut pengulasan. Ngaji. Gitu. Wa naqsidu biha sifat allati nadabal Islam ilaiha wa da'a kullu muslimin ila tahalli wal ittisafi biha, yaitu bagaimana caranya kita ila tahalli, untuk kita mengamalkan dan menghiasi diri dan bersifat dengan akhlak Islam, akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin bil alamin.